Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dana bergulir. Apa aja yang kita perlu ketahui di dalam dana bergulir tersebut. Dari kelompok 1 ada saya sendiri, Abidafa Maulana. Yang kedua ada Firman Abadi. Ketiga Muhammad Fadel Ananda. Keempat Muhammad Prayogi Darwizar. Kelima Hanifah Rojatul Latifa. Dan terakhir Hasna Hanifah Isnaini. Yang pertama ada pengertian dana bergulir. Ada 3 sumber yang kita ambil. Yang pertama ada Menteri Keuangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 218/PMK 05/2009, pengertian dana bergulir itu dana yang dialokasikan oleh kementerian negara atau lembaga atau satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah binaan kementerian negara atau lembaga. Kedua ada menurut Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah nomor 7. Yang berarti dana bergulir yaitu dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Yang ketiga menurut Pergub DIY nomor 33 tahun 2010. Dana bergulir yaitu kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka panjang melalui investasi non-permanen untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi kelompok masyarakat, koperasi, dan badan usaha kredit pedesaan yang berada di bawah pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD teknis. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi dari dana bergulir. Tujuan dari dana bergulir ini adalah untuk memperkuat modal dari koperasi, UMKM, dan usaha lainnya sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan agar tercapainya pengembangan ekonomi nasional. Nah, apabila dana bergulir ini telah mencapai peningkatan usaha dan peningkatan perekonomian pada suatu masyarakat, maka pemerintah berhak untuk memberikan dana bergulir lainnya kepada masyarakat lainnya dengan tujuan yang sama, yaitu agar tercapainya peningkatan usaha dan perekonomian. Next. Ya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dana bergulir, diantaranya ada 2. Yang pertama ada pola pinjaman atau pembiayaan, yang dimana di sini ada 2 jenis. Pertama pola konvensional dan pola memakai pola syariah. Yang kedua ada platform pinjaman dan lama berdirinya usaha. Adapun usulan strategi yang dapat dipertimbangkan dalam meningkatkan kinerja LPDB dengan memperhitungkan peningkatan efektivitas penyaluran pinjaman atau pembiayaan yang meliputi saluran pinjaman atau pembiayaan dan faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap suksesnya pengembalian. Selanjutnya ada karakteristik dana bergulir. Dana bergulir memiliki beberapa karakteristik seperti bagian dari keuangan negara, dicantumkan dalam APBN atau laporan keuangan, dimiliki, dikuasai, dikendalikan atau dikelola oleh PA atau KPA. Lalu disalurkan kepada masyarakat dan ditagih kembali tanpa nilai tambahan dan digulirkan kembali kepada masyarakat. Terus ditunjukkan untuk penguatan model koperasi, perkuatan modal koperasi, usaha mikro, terus seperti usaha mikro kecil, menengah, atau usaha lainnya, dan dapat ditarik kembali pada suatu saat. Pengelolaan dana bergulir dan sektor yang dilayani. Jadi dana bergulir ini memiliki beberapa sektor yang mereka layani atau mereka fokuskan, yaitu pertama ada BLU, Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi, yang dimana di sini dana bergulirnya itu terfokus kepada pembinaan Kementerian Koperasi dan UMKM atau UKM. Terus ada BLU, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, sesuai namanya
pendanaan di sini itu terfokus kepada pendanaan kepada perumahan yang dalam bentuknya seperti kredit perumahan masyarakat atau KPR. Lalu ada BLU Pusat Investasi Pemerintahan PIP, yaitu BLU yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan. Dana bergulir ini disalurkan untuk kredit ultramikro atau disingkat UMI dan menyasar lapisan terbawah dengan maksimal pinjaman 10 juta per nasabah. Salah satu keunggulan UMI ini yaitu sifatnya tidak memerlukan anggunan untuk pembiayaan kelompok. Nah, yang selanjutnya ada BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau disingkat LPM UKP. Secara teknis, beberapa di bawah pembinaan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BLU ini menyalurkan dana bergulir pada nelayan dan pelaku usaha kecil dan menengah di sektor kelautan dan perikanan. Selanjutnya ada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan atau Pusat P2H. Dana bergulir P2H merupakan dana yang digunakan untuk mendukung keberhasilan hutan tanaman melalui fasilitasi pembiayaan pembangunan hutan tanaman yang dilakukan oleh masyarakat. BLU ini secara teknis berada di bawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu ada bidang pendanaan Sekretariat BPJT atau Badan Pengelola Jalan Tol. Merupakan piutang kepada BUJT, Badan Usaha Jalan Tol, yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol, yang perjanjian pengadaan jalan tolnya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BPZ BPJT. Setelah pengadaan tanah selesai dan atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai. Selanjutnya ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Debt for Nature Swap atau disingkat DNS. Merupakan dana bergulir kepada UMK yang merupakan realisasi separate agreement atau disingkat SAA antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman. Untuk program Debt for Nature Swap ini yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006, program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprise. Program ini dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup selama 5 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010. Sesuai PMK nomor 99 garis miring PMK titik 05 garis miring 2008, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menyalurkan kembali dana bergulir karena dana belum dikelola melalui mekanisme BLU. Kemudian kesimpulan, dana bergulir adalah suatu dana yang dialokasikan untuk masyarakat yang ditujukan untuk para pelaku usaha serta beberapa sektor yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai pembiayaan. Sektor-sektor yang dibantu antara lain yaitu koperasi pembiayaan perumahan, pusat investasi pemerintahan, kelautan, pembangunan hutan, pembangunan jalan tol, dan lingkungan hidup serta kehutanan. Sekian yang dapat kita sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.